pertanyaan selanjutnya dari tidak ada nama sebutkan. Pertanyaannya, apakah kata Allah itu sesuai Alkitab? Bukankah kita lebih condong kepada Israel dan menyebut yang Maha Tinggi adalah Yahweh atau Adonai? Kenapa orang Kristen Indonesia tidak ikut ajaran Kristus bahwa keselamatan datang dari bangsa Israel? Silakan pendeta. Terima kasih. Mungkin saya perlu mencari ayat-ayat di dalam Alkitab di mana keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Tapi rasanya mungkin setelah saya cari-cari, yang saya temukan justru bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Bahkan orang Israel sendiri pun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Contoh saja, orang Israel berada dalam perbudakan di Mesir untuk beberapa generasi lamanya di sana. Apakah kalau keselamatan itu datang dari bangsa Israel, maka bangsa Israel bisa menyelamatkan diri mereka sendiri? Tidak. Contoh nyata, Tuhanlah yang menyelamatkan mereka. Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir. Dalam Perjanjian Lama ada ayat yang berkata, contohnya di Yunus pasal yang kedua. Coba kita lihat ini dalam doa Yunus. Kita baca Yunus pasal yang kedua, Amos, Obadja, Yunus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan kubayar. Lalu ia katakan, keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah dari Tuhan. Kalau orang berkata keselamatan datangnya dari bangsa Israel, itu bukan berarti sumbernya adalah bangsa Israel. Tidak. Tetapi oleh karena Allah memilih bangsa ini di zaman Perjanjian Lama, seperti yang diterangkan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah memilih bangsa ini untuk menjadi saluran berkat keselamatan, untuk menjadi saluran berkat keselamatan, bukan sumber keselamatan. Dan oleh karena firman Allah itu dinyatakan kepada bangsa Israel, bukan untuk menjadi sumber, tetapi menjadi saluran, dan karena itu dinyatakan kepada bangsa Israel, maka Alkitab itu ditulis Perjanjian Lama, ditulis dalam bahasa Ibrani, dan beberapa bahagian bahasa Aramaik. Bahasanya orang Israel, sehingga kata malaikat harus pakai bahasanya orang Israel. Kata Tuhan ya bisa menggunakan kata Adonai, atau kata nama Allah itu disebut dengan kata Yahweh atau Allah. Elohim. Elohim adalah bahasa Ibrani. Karena memang itu dinyatakan. Nah, jadi kalau kita menganggap bahwa bangsa Israel adalah sumber, lalu kemudian karena itu adalah sumber keselamatan, maka kita harus menggunakan nama Allah itu di dalam bahasa orang Ibrani. Maka pertanyaannya adalah, apakah hanya nama Allah saja yang harus di dalam bahasa Ibrani? Bagaimana dengan firman Allah itu? Kenapa tidak kita pelajari di dalam bahasa Ibrani? Kita tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani, maka kata Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis dalam bahasa Yunani itu, kata Allah di sana bukan lagi Elohim, tetapi sudah menjadi Theos. Kata Tuhan bukan lagi Yahweh atau Adonai, tetapi sekarang Kurios. Itu di dalam Perjanjian
baru, ya, dalam perjanjian baru. Jadi Alkitab itu sendiri menjadi bukti nyata bahwa nama Allah itu yang di dalam bahasa Ibrani, Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan hormat Yahweh atau Adonai atau Elohim untuk Allah. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru itu disebutkan di dalam bahasa yang lain tidak menjadi masalah. Sehingga Alkitab itu sendiri adalah bukti bahwa tidak merupakan suatu hal, tidak merupakan suatu suatu hal yang bertentangan dengan kaidah firman Tuhan bila mana kita menerjemahkan nama Allah itu ke dalam bahasa-bahasa lain. Sudah begitu banyak bahasa kemana atau ke dalam mana Alkitab ini diterjemahkan. Bahkan ada contoh di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Coba kalau boleh dibaca Yohanes 19 ayat yang ke-20. Pendeta, Yohanes 19 ayat yang Stephen silahkan, Yohanes 19, saya juga sambil buka. Yohanes 19 ayat 20. Banyak 20 sampai 22 lah. Oke, baik. Jangan. Mulai dari 19 sampai 22. Jadi dari ayat 19 sampai ayat 22. Tolong dibacakan. Yohanes 19 ayat 19 sampai 22. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan bahwa Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Terima kasih. Jadi nama Yesus ditulis dalam 3 bahasa. Yang diprotes oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bukanlah bahasa itu. Mereka tidak memprotes, aduh jangan pakai bahasa Latin, atau jangan pakai bahasa Yunani, karena harus pakai bahasa Ibrani, karena keselamatan datang dari kami orang Yahudi. Bukan itu yang mereka protes. Ya, bukan bahasanya yang mereka protes. Yang mereka protes adalah isinya. Mereka tidak mau bahwa Pilatus menuliskan sebuah pengakuan yang sangat jelas dan nyata, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sehingga mereka katakan, kalau boleh ditulis saja di sana, ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jadi bukan pengakuan Pilatus atau orang banyak, tapi yang mereka mau biarlah itu hanya pengakuan Yesus sendiri. Tapi Pilatus katakan, apa yang sudah tertulis, biarlah tertulis. Jadi permasalahannya di sana, bukan di dalam bahasa apa itu tertulis. Bukan itu yang diprotes. Jadi artinya, orang Yahudi sendiri, yang siang malam baca Alkitab Perjanjian Lama, dan rata-rata mereka yang bersekolah di sekolah Nabi atau yang belajar di sinagog dari orang-orang Farisi, kebanyakan mereka itu menghafal paling tidak kitab Taurat itu, 5 buku Musa itu. Mereka sendiri tidak mempersalahkan bila mana kata Yesus itu ditulis juga di dalam bahasa Latin atau di dalam bahasa Yunani. Paulus juga adalah seorang cendekiawan berbangsa Yahudi, walaupun dia warga Roma karena kelahirannya di Tarsus. Dia sekolah di bawah guru besar Gamaliel, demikian kata Alkitab. Suatu kali
waktu ia dalam keadaan terdesak oleh karena adanya tekanan dan desakan orang-orang Yahudi, ia minta izin. Ini ceritanya ada di dalam Kisah pasal yang ke-22. Kisah pasal yang ke-22, mulai dari Kisah 21 ayat 40, dia katakan, izinkan saya mau bicara dalam bahasa Ibrani kepada orang-orang Yahudi. Di dalam pembicaraannya kepada orang-orang Yahudi di dalam bahasa Ibrani itu, walaupun dicatatnya di dalam bahasa Yunani, waktu Lukas mencatat kitab Kisah Para Rasul, dia catat dalam bahasa Yunani, tapi dia menggambarkan waktu Paulus berbicara itu, ia berbicara di dalam bahasa Ibrani, sehingga kita boleh bayangkan pada waktu tiba di pasal 22 ayat 8, waktu Paulus menyebutkan Yesus dalam bahasa Ibrani, karena dia bicara dalam bahasa Ibrani, tentu waktu itu ia katakan Yesua. Waktu dia katakan Allah dalam ayat 14, Kisah 22 ayat 14, maka tentu pada saat itu ia katakan Elohim. Waktu dia katakan Tuhan, pasal 20 ayat 10 kitab Kisah, tentu waktu dia bicara dalam bahasa Ibrani, dia akan katakan itu Adonai, yaitu pengucapan untuk nama Yahweh. Karena dia mengerti dan berbicara bahasa Ibrani. Tapi dia juga berbicara kepada orang-orang non-Yahudi. Contohnya waktu dia berada di Korintus, di Athena, di Tesalonika. Katakanlah waktu dia berada di antara orang-orang Yunani, bahkan para filsuf di Athena, kalau tidak salah waktu itu ada dalam Kisah pasal yang ke-17. Waktu dia berbicara, waktu dia katakan Allah, maka dia tidak menggunakan kata Elohim, karena dia lagi berbicara kepada orang Yunani, dia katakan Theos. Waktu dia katakan Tuhan, ini pasal yang ke-17 ayat yang ke-24, ada kata Allah, ada kata Tuhan, kitab Kisah. Waktu dia katakan Tuhan, dia tidak katakan Adonai, yaitu pengucapan untuk nama Yahweh. Tapi dia katakan Kurios atau Kyrios. Waktu dia katakan Yesus, dalam pasal 20 ayat 21, waktu dia bicara kepada orang-orang yang ada di Efesus, waktu itu mereka datang ke Miletus, maka dia tidak katakan, waktu dia katakan Yesus, dia tidak menggunakan kata Yesua, tapi dia menggunakan bahasa Yunani, karena dia bicara dengan orang Yunani, dia menggunakan kata Yesus. Jadi ini memberikan kepada kita, sungguh luar biasanya Allah itu, Allah yang tidak eksklusif, tetapi Allah yang mau merangkul semua bangsa dengan bahasa apapun juga untuk menjadi umatnya. Itu luar biasanya apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Terima kasih.